Kalau ditanya siapa yang jadi negara sepak bola terbaik, rasanya semua orang akan menyebut Brazil, Argentina, Jerman, ataupun Prancis yang menjadi juara dunia terbaru. Tapi berdasarkan peringkat FIFA, Belgia lah nomor satunya. Hal ini tentu menyimpan banyak tanda tanya, terlebih Belgia bukanlah juara dunia. Cetak Gol akan mengulas fakta dan alasan kenapa Belgia di nomor satu dunia sebagai berikut. Peringkat 1 di tahun 2015. Belgia untuk pertama kalinya berhasil menempati peringkat 1 dunia. FIFA mengumumkan kalau Belgia naik 2 peringkat ke peringkat 1 dengan perolehan 1.440 poin. Saat itu mereka menggusur Argentina yang sebelumnya berada di peringkat 1 dengan 1.383 poin. Statistik mencatatkan bahwa sepanjang tahun 2014 dalam 7 pertandingan yang dimainkan, Belgia meraih 3 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kalah. Sedangkan di tahun 2015, Belgia mencatatkan 3 pertandingan dan memenangkan seluruhnya. Pada tahun tersebut, skuad Belgia diperkuat dengan pemain-pemain top. Ada Thibaut Courtois di posisi kiper, kemudian Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, dan Nicolas Lomberts di posisi bek. Lebih ke depan ada Kevin De Bruyne, Axel Witsel, dan Raja Nainggolan di sektor gelandang. Sementara Eden Hazard, Dries Mertens, dan Divock Origi yang menempati posisi penyerang. Saat itu timnas Belgia dilatih oleh Mark Wilmots mulai dari 15 Mei 2012 sampai 14 Juli 2016. Prestasi yang diraih Wilmots saat menangani Belanda adalah berhasil membawa mereka ke partai perempat final Piala Dunia 2014 di Brazil. Pernah di peringkat 71 pada tahun 2007. Sebelum segacor sekarang dan berada di peringkat 1, Belgia pernah terpuruk dan jauh dari rival-rivalnya. Belgia sempat melorot ke peringkat 71 pada tahun 2007 yang lalu. Dulu skuad mereka memang belum sebagus yang sekarang. Skuad Belgia 2007 berisikan Brian van der Buske dan Stiel Stijnen di posisi kiper. Kemudian ada Thomas Vermaelen, Vincent Kompany, Karl Hofskens, dan Daniel van Buiten di sektor bek. Sedikit ke depan ada Marwan Fellaini, Moussa Dembele, Steven Defour, Timmy Simons, Bart Goor, dan Karel Gerrits di posisi gelandang. Sementara Kevin Mirallas, Luigi Pironi, dan Emil Mpenza di posisi penyerang. Skuad tersebut dilatih oleh Rene van der Rijken mulai dari tahun 2005 sampai 2009. Total selama periode tersebut Belgia merampungkan 30 pertandingan. Dari catatan tersebut Belgia meraih 10 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 13 kali kekalahan. Dengan begitu presentase kemenangannya berada di angka 33,33%. Catatan kekalahan di era Van der Rijken tersebut jadi kekalahan terbanyak Belgia di era 2000-an. Efeknya pada tahun 2007 ranking Belgia merosot dan terjebak di peringkat 71. Peringkat ini tentu jauh lebih rendah dari negara-negara top Eropa lainnya. Merosotnya performa Belgia membuat mereka gagal ikut serta dalam Euro 2008 di Austria dan Swiss dan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Hasil buruk tersebut juga membuat Van der Rijken jadi sasaran bully dari netizen. Pada akhirnya Van der Rijken dipecat pada tanggal 7 April 2009 setelah gagal mendapatkan 1 poin pun di kualifikasi Piala Dunia 2010. Pertandingan pendukung. Faktor lain yang membuat Belgia sukses di peringkat 1 adalah pertandingan-pertandingan yang mereka lakoni. Mulai dari pertandingan persahabatan, uji coba, kualifikasi, sampai pertandingan Euro dan Piala Dunia. Saat di kualifikasi Piala Dunia 2014, Belgia meraih hasil yang cukup bagus. Mereka berada di peringkat 1 kualifikasi dengan meraih 8 kemenangan, 2 hasil imbang dalam 10 pertandingan yang tersedia. Hasil tersebut juga membuat Belgia lolos ke Piala Dunia. 4 tahun setelah Piala Dunia 2014, Belgia kembali berhasil lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Sebelumnya, Belgia menjadi pemuncak grup kualifikasi setelah berhasil memenangkan 9 pertandingan dan 1 hasil seri dari 10 pertandingan yang ada. Belgia juga lolos ke Euro 2016 bersamaan dengan tahun di mana mereka menempati peringkat 1 dunia.
Sementara di tahun 2019, Belgia lagi-lagi keluar sebagai juara di kualifikasi. Kali ini mereka jadi bintang kualifikasi Piala Euro 2020 di grup J. Belgia mencatatkan 10 kemenangan tanpa hasil seri maupun kalah sekalipun. Generasi emas. Saat ini Belgia sedang berada di atas awan dengan skuad generasi emasnya, mengingatkan kita dalam generasi emas Spanyol pada periode 2008 sampai 2012 yang lalu. Hampir seluruh pemain yang tampil di skuad utama Belgia berlaga di liga-liga top Eropa, mulai dari sektor kiper yang diisi oleh Thibaut Courtois. Kiper Real Madrid ini sudah memperkuat Belgia sejak 2011 dan kini merampungkan 81 caps. Di sektor bek terdapat nama-nama beken seperti Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Leander De Donker, sampai Jason Denayer. Nama-nama yang sudah familiar di telinga publik sepak bola dunia. Pindah ke sektor gelandang ada Yuri Tillmans, Dennis Praet, dan Kevin De Bruyne. Ketiganya merumput di Premier League di mana Tillmans dan Praet di Leicester City. Sementara De Bruyne jadi jenderal lapangan tengah di Manchester City. Sementara di sektor penyerangan ada Thorgan Hazard, Romelu Lukaku, dan Jeremy Doku. Thorgan yang merupakan saudara dari Eden Hazard menjalani karirnya di Borussia Dortmund. Lukaku menjalani musim yang gemilang di Inter Milan. Dia bahkan jadi pesaing utama Cristiano Ronaldo yang jadi mesin gol di Juventus. Sementara Doku bermain untuk tim asal Prancis yakni Stade Rennais. Belum lagi Eden Hazard yang bermain di Real Madrid. Sayangnya dalam beberapa waktu kebelakang Eden Hazard lebih sering didera cedera. Skuad emas ini dilatih oleh pelatih asal Italia Roberto Martinez. Mantan pelatih Everton tersebut mulai menangani Belgia sejak Agustus 2016 yang lalu. Dengan komposisi skuad emas ini rasanya mudah bagi Belgia untuk menaklukkan lawan-lawannya. Catatan penampilan yang gemilang. Belgia punya catatan gemilang di semua kompetisi. Mereka berhasil merebut posisi ketiga di Piala Dunia 2018. Dalam perjalanan itu, Belgia sukses memperdaya Jepang di babak 16 besar dan Brazil di babak perempat final. Dalam perebutan juara 3, Belgia juga sukses menekuk Inggris dengan skor 2-0. Pada laga itu, Thomas Meunier dan Eden Hazard jadi pahlawan Belgia dengan mengemas masing-masing 1 gol. Untuk kegemilangan di sektor pemain, Jan Vertonghen jadi pemain dengan penampilan terbanyak yakni 123 caps. Catatan panjang itu diraih Vertonghen sejak 2 Juni 2007. Sementara Romelu Lukaku jadi pencetak gol terbanyak saat ini. Total bintang lini depan Inter Milan tersebut sudah melesakkan 57 gol dari 89 caps sejak debut pada 3 Maret 2010. Dapat disimpulkan konsistensi Belgia di puncak peringkat FIFA diambil berdasarkan penampilan gemilang mereka di berbagai pertandingan internasional. Itulah alasan kenapa Belgia berada di peringkat 1 FIFA. Setuju? Coba tuliskan di kolom komentar.